Kita juga mencatat tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi, pemirsa sangat puas, ada 7,4% dari 1.550 responden. Kemudian cukup puas 59,1%, ini artinya untuk mereka yang puas, gabungan dari sangat puas dan cukup puas mencapai 66%. Sementara untuk kurang puas 28,7% dan tidak puas sama sekali 2,3%. Bila kita kaitkan dengan rencana revisi Undang-Undang KPK, apa yang terjadi apabila Presiden terus saja tidak tegas atau bahkan menerima revisi Undang-Undang KPK? Oke, kalau berdasar dari temuan survei kita, jika kita melihat dari kelompok warga yang mengikuti berita, kemudian juga tahu lebih jauh apa saja yang mau direvisi dalam Undang-Undang KPK itu, kecenderungan kepuasan terhadap Jokowi memang semakin menurun. Tapi angkanya masih di atas 60%. Gitu. Ini artinya kalau Presiden tidak kunjung bersikap atau justru setuju revisi, popularitas dia, kepuasan masyarakat terhadap dia akan turun? Ya, terutama jika pengetahuan masyarakat ataupun pemberitaan di media massa semakin banyak. Seberapa besar penurunan itu, Mas? Bisa signifikan sekali karena kita juga punya pengalaman ketika dulu bersama LSI dan SBY itu paralel. Kepuasan terhadap kinerja pemberantasan korupsi dengan kepuasan dengan Presiden itu paralel. Paralel gitu. Jadi memang ketika itu instrumen KPK menjadi instrumen penting dalam kepuasan kinerja SBY. Apa yang harus Jokowi lakukan apabila dia ingin mendapatkan tingkat kepuasan publik yang tetap tinggi? Dikarenakan dia pastinya nanti akan maju lagi 2019. Tentu saja, oleh karena itu Pak Presiden harus mempertahankan itu dengan cara berpihaklah kepada KPK. Berpihak pada KPK. Pak Andreas, ini Pak Jokowi harus berpihak pada KPK begitu apabila ingin tingkat kepuasan publik tetap terjaga tinggi di level 66%, sementara PDIP nampaknya kok tidak satu suara begitu dengan presidennya. Bukan. Ya Presiden PDI Perjuangan itu berpihak pada pemberantasan korupsi, bukan berpihak pada lembaga tertentu. Bahwa kita akui bahwa KPK, dan itu adalah perintah undang-undang, KPK itu adalah salah satu pilar utama di dalam penegakan korupsi, ya betul. Nah, tetapi poinnya adalah bahwa pemberantasan korupsi itu juga harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang benar dan adil. Nah, oleh karena itulah revisi Undang-Undang KPK ini dilakukan untuk memperbaiki itu gitu. Kenapa? Karena tadi yang seperti saya katakan tadi, bahwa ketika kewenangan terhadap suatu lembaga diberikan dan kemudian penyalahgunaan itu terjadi dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut, justru itu akan melemahkan lembaga itu sendiri gitu. Nah, hal ini yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena kita lihat juga bahwa fakta, karena ini kita bicara juga soal fakta, bahwa indeks perception corruption kita itu tidak banyak berubah di dalam masa reformasi setelah adanya lembaga KPK yang diberikan kekuasaan yang begitu besar. Tapi oleh karena ini itu, menurut indikator, poin ini juga harus menjadi perhatian buat kita semua gitu. Mohon maaf saya potong, ini menurut indikator pertanyaan saya sebelumnya, tingkat kepuasan Jokowi diprediksi akan turun bila revisi Undang-Undang KPK ini akan jalan terus. Tidakkah ini mengkhawatirkan bagi PDIP sebagai penyosong dari sosok Jokowi untuk maju sebagai presiden? Dan juga partai pendukung. Kita bicara soal bagaimana pemberantasan korupsi, dan itu beranjak dari fakta-fakta bagaimana pemberantasan korupsi itu harus dilaksanakan. Bahwa perception itu harus menjadi perhatian buat kita, itu betul. Tetapi bagi pembahasan suatu undang-undang itu harus melihat pada fakta-fakta yang ada gitu. Baik. Masyarakat pun akan memahami itu akan lebih baik kalau yang kita tampilkan itu adalah fakta-fakta di dalam pembahasan. Nah, proses pembahasan ini baru akan dimulai dan saya kira kita melibatkan masyarakat untuk memperhatikan dan kemudian memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat bahwa yang kita ingin lakukan adalah penguatan kelembagaan anti korupsi ini, bukan membuat persepsi-persepsi yang kemudian justru untuk mendiskreditkan suatu upaya yang sebenarnya baik untuk dilakukan. Baik, Bang Andreas mohon tahan di sana, saya akan menyapa Pak Johan Budi, juru bicara Presiden. Pak Johan, selamat malam. Rory. Ya, Pak Johan, bagaimana sebenarnya sikap Presiden terhadap revisi Undang-Undang KPK, Pak? Ya, jadi begini. Tadi di dalam diskusi di indikator ada beberapa temuan dalam
survei, di mana di sana disebut hasil survei bahwa trust itu publik itu KPK nomor 1, nomor 2 Presiden ya, dan ini besarannya hampir sama 79% juga di dalam konteks itu. Tapi itu dikaitkan dengan revisi undang-undang KPK ya. Saya kira Presiden konsisten ya, terkait dengan KPK ya. Tadi juga saya jelaskan. Konsistennya seperti panjang. apa, Bang Johan? Konsistennya Jadi seperti konsisten yang dilakukan oleh Presiden adalah lembaga KPK harus diperkuat. Gitu ya. Kalau revisi undang-undang itu dilakukan, maka revisi itu harus untuk memperkuat KPK. Gitu. Bang Johan, ini masalahnya senior Anda, Pak Yasin, ini mengatakan bahwa rencana revisi undang-undang KPK justru memperlemah. Dan masyarakat dalam survei indikator juga sudah secara tegas mengatakan mereka curiga ini justru akan memperlemah. Bagaimana sikap Presiden selanjutnya, Bang Johan? Iya, itu tadi, kalau revisi undang-undang itu dimaksudkan untuk memperlemah, maka Presiden tidak setuju. Tetapi kalau revisi itu dimaksudkan untuk memperkuat lembaga KPK, maka Presiden setuju. Itu sikap sejak lama ya, berulang kali disampaikan oleh Presiden. Baik, Bang Johan, ini saat ini pembahasan revisi undang-undang KPK sudah sampai di Balek. Menurut Presiden, ini kecenderungannya pendulum bergerak kemana? Melemahkan atau memperkuat? Ya begini problemnya ya, persepsi publik itu tidak sama gitu ya. Saya sekarang nanya ke Anda tahu nggak apa sih sebenarnya yang mau direvisi terhadap undang-undang KPK? Rencananya ada 4, sama. Bang Johan, ada ya, 4 poin. Kan versi Anda 4 poin. Tadi di dalam diskusi itu ada yang ngomong 13. Artinya yang saya mau sampaikan bahwa revisi undang-undang KPK, materi-materinya itu tidak sama sampai ke publik ya. Sampai hari ini publik masih melihat revisi undang-undang itu misalnya umur KPK dibatasi 12 tahun. Jelas itu memperlemah dan itu Presiden pasti tidak setuju, akan menarik pembicaraan terkait dengan revisi undang-undang KPK. Tetapi itu kemudian dibantah. Jadi sekarang draft revisi undang-undang detailnya ya, atau naskah akademik itu seperti apa, itu di publik itu tidak sama, pengetahuan itu tidak sama gitu. Baik. Ada yang menganggap bahwa penuntutan akan dipangkas. Coba tanya ke anggota DPR, benar nggak penuntutan akan dipangkas? Kalau penuntutan dipangkas, jelas itu memperlemah. Saya yakin seperti yang disampaikan oleh Presiden, kalau revisi undang-undang itu dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan penuntutan, untuk membatasi umur KPK, maka pasti akan ditarik gitu pembicaraan tentang revisi undang-undang. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bang Johan dan juga teman-teman, mohon ditahan di tempat Anda. Bang Johan, nanti saya juga akan tanyakan apakah Presiden sadar begitu apabila tidak bersikap secara tegas untuk menolak revisi undang-undang KPK, tingkat kepercayaan masyarakat dan juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden bisa turun. Apakah sadar atau tidak terkait dengan hal ini? Kami akan tanyakan sesaat.